Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Caca Armalita dengan NIM 240401500018 dari Teknologi Pendidikan kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran guru sebagai agen transformasi karakter melalui media pembelajaran berbasis komputer. Jadi pada pembuatan media pembelajaran kali ini saya memilih nilai karakteristik toleransi. Din, ini kok ada berita tentang larangan mendirikan gereja ya? Biasa, Ri. Lah, ini malah ada berita tentang masjid gak boleh didirikan. Kalau gereja gak boleh didirikan, aku setuju, Ri. Kan di sana mayoritas agamanya Islam. Makanya gereja gak boleh ada di situ. Gak semua kok, Din. Ini di berita disebutkan bahwa ada banyak masyarakat Kristen yang membutuhkan tempat ibadah. Makanya perlu mendirikan gereja. Tapi mereka itu minoritas. Kita mayoritas. Mayoritas yang harus menentukan. Masa segitunya, Din? Lagi diskusi apa sih? Seru amat. Ini, Mas, berita pelarangan pendirian gereja. Padahal masyarakatnya benar-benar membutuhkan. Kan sudah ada aturannya. Kalau sudah memenuhi syarat yang ditentukan, apalagi jumlah umatnya sudah memenuhi, maka boleh mendirikan rumah ibadah. Tapi ibadah mereka mengganggu, Mas. Pakai nyanyi-nyanyi segala. Din, azan kita 5 kali sehari apa juga tidak mengganggu mereka? Itulah pentingnya saling menghormati. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Oh, gitu ya, Mas? Tapi kalau gereja didirikan, nanti banyak orang Islam pindah agama. Gimana? Justru itu tantangan bagi kita untuk memperkuat akidah dan kesejahteraan umat. Ini harus jadi penyemangat dakwah. Insya Allah, kalau kita kuat, kita nggak mudah pindah agama. Oh, begitu, Ustadz. Saya baru paham. Negara ini menjamin semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, termasuk hak mendirikan rumah ibadah. Kita tidak boleh saling mengganggu, sebab kita punya hak yang sama. Tujuan dari desain instruksional singkat pendidikan toleransi yaitu mengembangkan sikap toleransi pada peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, hidup harmonis dalam keberagaman, dan berkontribusi positif dalam masyarakat multikultural. Sasaran media pembelajaran pada kali ini yaitu siswa SD, SMP, maupun SMA, disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Kemudian guru sebagai fasilitator nilai karakter, dan juga masyarakat luas agar lebih mengenal apa itu toleransi. Pasti kalian semua bertanya-tanya, apa sih itu toleransi? Jadi, toleransi adalah menghormati perbedaan seperti agama, suku, budaya, dan pendapat. Konteks penggunaan toleransi yang pertama itu di sekolah, seperti interaksi dengan teman berbeda keyakinan atau latar belakang. Dan yang kedua di masyarakat, seperti menghargai tradisi lokal dan menghindari diskriminasi. Contoh praktik toleransi yaitu dialog antar teman, kerja kelompok dengan beragam anggota, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Strategi penyampaiannya itu yang pertama ceramah interaktif, diskusi tentang pentingnya toleransi. Yang kedua, role play, simulasi situasi konflik dan solusi toleransi. Yang ketiga, proyek kelompok, tugas kolaboratif dengan teman dari latar belakang berbeda. Dan yang terakhir itu, literatur atau media, cerita, video, atau lagu tentang keberagaman. Evaluasi sederhananya, yang pertama ada observasi, perilaku siswa dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, refleksi tertulis, menuliskan pengalaman pribadi tentang toleransi. Dan yang ketiga, diskusi kelompok, presentasi hasil proyek kolaboratif. Konteks penggunaan toleransi. Toleransi diperlukan dalam lingkungan sekolah untuk menghindari bullying dan menerima perbedaan pendapat. Di masyarakat global, kita dapat menggunakannya untuk menanggapi isu sara atau suku, agama, ras, antar golongan dengan bijak. Alasan saya memilih nilai karakter toleransi karena di Indonesia mempunyai banyak berbagai perbedaan seperti perbedaan agama, ras, suku, dan antar golongan. Indonesia juga adalah negara multikultural yang rentan konflik jika toleransi lemah. Toleransi mendukung demokrasi, perdamaian, dan kerjasama sosial. Peran guru sebagai agen transformasi karakter. Guru menjadi role model dalam bersikap adil dan inklusif. Kemudian guru juga melalui toleransi, guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan moral siswa. Jika suatu hari nanti saya menjadi guru, saya akan menekankan nilai-nilai empati, respek, dan keadilan. Strategi yang dapat saya gunakan yaitu pembiasaan, membuat aturan kelas yang inklusif, misal tidak boleh mengejek perbedaan, integrasi dalam pembelajaran, memasukkan contoh toleransi dalam pembelajaran IPS, agama, dan bahasa, kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa.
dengan memastikan nilai toleransi juga diajarkan di rumah. Kemudian saya akan mengevaluasi diri, secara rutin merefleksikan apakah saya sudah memberi contoh yang baik, terbuka pada masukan siswa tentang cara menciptakan lingkungan yang lebih toleran. Dengan demikian, guru bukan hanya pengajar pengetahuan, tetapi juga pembangun karakter yang mempersiapkan generasi penerus untuk hidup damai dalam keberagaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.